Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bak kabar Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 8 petak kios pedagang di Blok A Pasaraya Padang terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Kerap meresahkan wisatawan di Gunung Padang. Seorang pemalak ditangkap polisi. Puskesmas Anak Ayah mendatangi SMP untuk mensosialisasikan dampak pergaulan bebas. Kebakaran kembali terjadi di kawasan Pasaraya Padang. Kali ini, 8 petak kios yang berada di kawasan Blok A Pasaraya, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang, terbakar pada Kamis dini hari. Mendapatkan laporan warga, Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan puluhan personel dengan 7 armada ke lokasi kebakaran. Petugas berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar kios pedagang. Namun petugas mengalami kesulitan karena yang terbakar adalah toko yang menjual sepatu, plastik, dan barang lainnya yang mudah terbakar. Upaya pemadaman itu membutuhkan waktu hingga 3 jam. Beruntung api tidak membesar dikarenakan lokasi kebakaran mudah dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran dan berada di pusat kota. Setelah berhasil memadamkan api, petugas terus melanjutkan upaya pendinginan dengan cara menyemprotkan air secara terus-menerus ke objek yang telah terbakar. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi muncul kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebetulan yang terbakar itu macam ada yang jualan plastik, ada yang jualan sepatu. Jadi barangnya agak banyak di dalam, agak kedempetan. Kendala kita pertama waktu kejadian itu listrik tidak mati atau PLN belum mati. Yang kedua tumpukan barang terlalu banyak dan asap, karena kalau kita memadamkan, kalau tidak kita pisahkan barangnya, apinya tetap akan hidup. Makanya kita geser barangnya satu-satu. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pemicu kebakaran itu. Alfi melaporkan dari Padang. Bayi laki-laki yang baru berusia 4 bulan di Panti Selatan Pasaman diduga menderita penyakit kepala besar atau yang sering disebut hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan cerebrospinal yang berlebihan di dalam otak yang dapat menyebabkan tekanan pada sel-sel otak dan menimbulkan masalah neurologis, serta dapat merusak pertumbuhan bayi. Bayi ini diketahui menderita hidrosefalus saat kegiatan imunisasi di Kampung Baru, Corong Petok Timur, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti Pasaman, pada hari Kamis. Saat itulah, tim dokter dari puskesmas menemukan adanya penyakit hidrosefalus. Awalnya, dokter memeriksa bayi itu untuk mengobati penyakit batuk dan sariawannya. Sedangkan penyakit hidrosefalus yang dideritanya, dokter akan memberikan rujukan ke rumah sakit terdekat agar bisa dioperasi untuk mengeluarkan cairan di otaknya. Hal ini dilakukan karena tidak ada jalan keluar untuk mengeluarkan cairan yang ada di otak. Karena usia bayi ini 4 bulan, jadi kita menduga dan mensuspek anak ini ke arah penyakit hidrosefalus. Di saluran otak itu kan dia punya saluran ya. Nah, jadi airnya itu
tidak ada jalan. Nah, jadi dia menyumbat. Nah, jadi terjadi penyumbatan sehingganya ukuran kepala menjadi semakin membesar gitu. Pasti akan menimbulkan banyak efek samping gitu ya, terutama yang paling jelasnya sekali di pertumbuhan anaknya gitu. Ke spesialis anak terlebih dahulu biasanya, nah nanti spesialis anak akan meneruskan ke bedah. Kegiatan posyandu yang dilakukan Puskesmas Pegangbaru merupakan kegiatan rutin. Dalam kegiatan itu, petugas juga memvaksin warga Kampung Baru, mensosialisasikan kebersihan, dan menerangkan tentang makanan bergizi saat ibu hamil agar anak tidak mengalami stunting. Termasuk yang menyumbang sangat tinggi untuk stunting di wilayah kerja Puskesmas Pegangbaru di Kota Baru ini. Terlihat dari setiap posyandu itu hasil penimbangannya, dari hasil penimbangan bayi balita kita itu memang masih banyak yang terindikasi stunting. Salah satunya adalah pola asuh ya, pola asuh ataupun pemberian makan ya untuk anak balitanya itu masih kurang ya. Kasus stunting di Kampung Baru, Jorong Petok Timur, Nagari Panti Selatan adalah salah satu penyumbang angka stunting terbesar di Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pahrul Saifullah, anak dari pasangan Dalmis dan Yenti yang beralamat di Kampung Baru, Jorong Petok Timur, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti Pasaman, mengalami kerusakan mata saat baru lahir. Matanya rabun dan tidak bisa melihat objek yang kecil-kecil. Saat ini, Pahrul hanya bisa melihat objek yang besar-besar saja. Karena keterbatasan ekonomi, orang tuanya cuma membawa Pahrul berobat saat dia masih kecil. Sekarang Pahrul telah berusia 7 tahun dan belum sekolah karena faktor penglihatannya itu. Mulai lahir, Pak. Mulai lahir. Mulai lahirnya Mari itu kan. Ya. Nggak nampak sama, kalau awak tanya kan bisa menanyakan kan. Iya. Katanya nggak nampak, yang kecil-kecil nggak bisa melihat dia. Kecil dokter itu, kecil saraf mata, kecil dokter ada. Oh, itunya Pak, ko puskesmas awak tuh, ko Yarsi itu yang awak coba mempresonkan. Jadi sampai sekarang belum ada hasilnya? Belum, Pak. Pihak Nagari Panti akan memfasilitasi agar Pahrul bisa bersekolah di sekolah luar biasa. Selain itu, pemerintahan Nagari akan membantu biaya sekolah yang diambil dari dana desa tahun depan, dari pos biaya pendidikan anak yang mengalami kekurangan fisik. Dana itu juga akan dipergunakan untuk biaya pengobatan Pahrul ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Panti. Ada salah seorang anak kita, dia mengidap bisa dikatakan penglihatannya kurang dari kecil. Nah, sehingga menyebabkan tentu ini dia tidak bisa untuk melihat seperti anak-anak yang normal biasanya. Setelah nanti dia dapat rujukan, nanti akan kita dampingi pemeriksaan ke dokter THT supaya kita tahu bagaimana kondisi matanya hari ini dan apa yang harus kita lakukan. Pahrul adalah potret anak keluarga miskin yang butuh uluran tangan. Untuknya, pihak Nagari Panti bersedia menggunakan dana desa, membantu biaya pendidikan dan pengobatan matanya. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Akibat pergaulan bebas, seorang siswi di wilayah kerja Puskesmas Anak Ayi, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, hamil dan mempunyai anak. Untuk mengantisipasi hal itu kembali terulang, pihak Puskesmas Anak Ayi gencar mendatangi sekolah untuk menyosialisasikan dampak pergaulan bebas. Tiara, petugas promosi dari Pusat Kesehatan Masyarakat Anak Ayi mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi dampak dari pergaulan bebas yang merugikan para wanita. Karena wanita bisa hamil saat usia remaja, yang mana dalam usia itu seharusnya mereka duduk di bangku sekolah untuk menuntut ilmu. Selain itu, saat ini juga marak LGBT. Agar anak-anak usia remaja mengerti dampak buruk pergaulan bebas, maka pihak Puskesmas mendatangi sekolah
dengan peserta diprioritaskan pelajar wanita. Berdasarkan data di Puskesmas Anak Ayih, ada 1 remaja korban pergaulan bebas. Tetapi mungkin saja ada remaja lain yang juga menjadi korban pergaulan bebas. Namun pihak keluarganya malu untuk datang berkonsultasi. Karena hamil di luar nikah merupakan aib yang harus ditutupi. Apa dampak buruknya kalau mereka melakukan seks bebas, Pak? Tentang LGBT sekarang, Pak. Karena kan memang ada kasus-kasus penyuka sesama jenis. Karena anak-anak remaja sekarang, Pak, tidak ditutup kemungkinan mereka sangat dekat dengan gadget. Jadi karena memang wawasan itu sangat terbuka lebar, makanya kita juga memberikan informasi yang nyata dan langsung dari kami ahlinya petugas kesehatan. Yang untuk pergaulan bebas yang baru melapor, Pak, untuk 2 tahun terakhir baru 1 kasus, Pak. Banyak disembunyikan, Pak. Iya, karena aib. Kodila Diwani, salah seorang peserta sosialisasi, berharap kegiatan ini intens dilakukan, baik di sekolahnya maupun di sekolah lain di Koto Tangah, agar tidak ada lagi remaja putri yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Bagus sosialisasi ini, agar dapat terhindar dari pergaulan bebas. Banyak yang hamil di luar nikah karena pergaulan bebas tersebut. Harapannya seperti apa? Harapannya jaga diri aja baik-baik. Kegiatan ini intens dilakukan agar teman-teman lainnya juga mengetahui. Ya, ini program ini sangat bagus sekali untuk membentengi anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang akan merusak, terutama dalam pergaulan bebas. Kita lihat sekarang kan anak-anak belajar pakai gadget, pakai HP. Nah, di dalam HP ini bisa saja dilihat, dicari oleh anak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak yang akan merusak terhadap kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohaninya. Selain itu, pihak Puskesmas juga menjelaskan secara rinci mengenai bahaya dari seks bebas, termasuk risiko penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan dampak psikologis yang bisa timbul. Tim kesehatan juga memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi, serta cara-cara untuk menghindari pengaruh negatif dari lingkungan. Robiha melaporkan dari Padang.